hidup Gen X. Gue bilang nanti nanti pokoknya lihat aja di akunnya aku sama akunnya Dave. Terus nanti kita invite, kamu tinggal accept aja. Belum balas lagi. Kayaknya dia lagi pusing mikirin mau live Iya. TikTok. Rosa, lu silakan tanya sama game, sama tim manajemen lu yang isinya se-RT. Bagaimana caranya live TikTok? Dia mah belum bangun. Oh, game lagi ngurus propertinya yang bejibun. Eh, ada yang bilang di kolom komentar bilang katanya, "Yeay, kalungnya udah balik." Iya, udah dibayar. Invoice cair, begitu invoice cair, langsung ditebus. Kan gitu ya urut-urutannya ya. Sama gue tuh cuman mau meluruskan ya, walaupun ya gak tau lah. Bukan urusan gue, cuman I'm a little bit annoyed. Kemarin tuh pas kita siaran, gue nggak tahu lu ngeh apa enggak ya. Ada yang nanya dengan nada agak sinis, itu gimana sih konsepnya laki-laki dadanya digaris biar kelihatan berbelah? Oh my Sayang, god. aku tuh nggak ngegaris dada aku supaya kelihatan berbelah seperti apa-apa. Ini tuh bekas jahitan, sayang. Nggak aku garis-garis dadanya supaya berbelah, ya. Jadi tolonglah. Kali dada gua buku, gua garis-garis. Bagaimana? Dia pikir gua garisin gitu biar berbelah kayak Miley Cyrus. Makanya lu tuh pakai baju jangan lahak-lahak. Lu gila ya, namanya kalau perempuan gue pakai baju begini sih lu boleh komplain. Aduh gimana gimana, itu aja perlu dipertanyakan. Lah gue tuh laki nek, gender gue tuh laki. Ada-ada aja ya yang komentar tuh emang ucu-ucu deh, ciac. Oh, oh. Ah, siapa sih yang nanya itu? Siapa yang nanya? Adinda. Yang aku tuh lagi butuh ini deh. Gue punya pertanyaan sederhana. Boleh. Apa yang lo lakukan kalau lo lagi butuh energy booster? Misalnya lo lagi capek, lo lagi low, lo lagi capek aja, fisik lo capek, emosi lo lelah. What did you do? What Oh do my you do? god. Oh my god. Sumpah ya sebelum live ini tadi itu adalah pertanyaan gue. Tapi gue urungkan untuk tanya karena gue takut akan nepa. Lu tau gak sih kalau lu kan kadang-kadang kalau misalnya dalam sebuah ruangan, dalam pembicaraan, terus ada yang gue tuh lagi capek ya, langsung kayak berasa semuanya capek gitu. Iya iya iya, gue juga lagi capek, gue juga lagi capek gitu. Nah, speaking of that, gue tuh pengen cerita, gue mau meniru apa yang dilakukan oleh sahabat gue, makeup artist Donny Lim dengan timnya. Hmm. Kalau Donny Lim itu dia pantang web. Kalau lagi bekerja di hadapan clients gitu ya, WO atau pengantin, dia cerita yang kayak gini. Aduh semalam aku tuh kerja make upin sampai subuh, jadi pagi ini kurang tidur. Pantang buat dia. Gue Nah, gue tanya kenapa? Bo, nanti klien pikir gue nggak 100% kerjanya. Atau setuju. komentar gini, aku tuh lagi low deh, atau aku kurang tidur, aduh flu. Bahkan sampai ke, misalnya dia bilang gini, minta jepit dong. Ya jepitnya nggak dibawa, nggak boleh tuh. Pantang. Nanti klien Jadi, bisa pikir, oh lu nggak profesional. Jadi nah, dia punya kode-kode tuh sama timnya. nah, Dan gue suka tuh, oh nggak enak ya ternyata ya kalau klien dengar, aduh gue ngantuk banget nih, aduh gue lagi low tuh, kan klien bisa pikir kita nggak profesional ya. ya, Jadi, ya. so I think I'm going to start to do that also. Lah, tapi lu tadi nanya. Ya kan ini antar kita, antar kita. Kalau lu sedang di rumah, sedang sendirian, lu sedang capek, lu sedang low, what do you do? Gue bingung kalau ditanya gitu. Kenapa? Karena gue juga lagi mau nanya sama lo. Oke, gue punya sih jawabannya. Karena menurut gue setiap orang punya cara untuk mendongkrak energi dan moodnya masing-masing. Setuju. Ya, Betul. ada Betul. yang browsing TikTok, browsing online shop, nonton Ya, live, nonton iya. podcast, nonton YouTube. Kalau gue tuh two things. Satu. Gue pasti tidur.
gue tuh sleeping is my is Remedy? yes. Hmm. Hmm. Yang kedua, kalau udah cukup tidur gue masih butuh asupan keceriaan, Hmm. gue cari romantic comedy web. Ya. That helps. Setuju. Gue cari romcom. Iya. Yang nggak pakai mikir, gambarnya indah, pemainnya cakep, gitu ya. Iya. Ya. Ceritanya udah pasti tahu kalau akhirnya mereka akan bersatu padu, Ya. ketawa-ketawa, mimpi Iya. indah mengenai akan punya pacar, pasangan, romcom aja gitu. Iya. Kalau gue tuh, nah, gini. Gue tuh agak mirip sama lo. Apa? Biasanya, take a nap atau tidur itu lumayan membantu. Hmm. Tapi akhir-akhir ini tuh gue lagi mikir gini. Ini kok gue kayaknya tidurnya mulai kebablasan ya. Hmm. Gue terlalu seneng tidur. Hmm. Ya. Kayak misalnya gini. Kalau gue udah gak ada apa-apa nih, jam 8 gue udah bisa naik ke tempat tidur, gue siap-siap tidur. Oh. Jam 9 gue tidur. Gue bangun, ini gue udah berapa hari nih, gue bangun selalu setengah 6, jam 6. Kan gue biasanya bangun setengah 5 ya. Bener gak? Ya. Itu jadi pertanyaan tuh buat gue kayak, gak beres nih. Dan gue tidak merasa gak mau tunggu dulu gue beres ngomongnya. Sekalian. Gila ya. Gak ada mukanya lagi nih, Rosa. Kan Dia lagi bingung pasti. Dia lagi keteknya bahasa ini kenapa gak ada muka gue? ya. Ada. Keder nggak? Asli. Kak, kita jadi live nggak? Gitu. Selamat Gitu ya. pagi. Dari tempat tidur? Live dari tempat tidur. Oh my god. Demen ya. Zaman edan ya. Tuh. Kita hari ini guys, kita melihat tempat tidur Rosa. Tidak lah. Jadi lu selalu tidur di sisi sebelah kiri. Iya, aku tahu sih. Iya benar-benar tuh. Ya. Nggak pernah tuker-tuker, selalu di sisi itu. Soalnya toilet kamar mandi aku sebelah kiri aku. Jadi kayak, kan beser. Jadi ya udah. Langsung. Gitu aja. Oh, oke. Nah, pertanyaan pertama kita mau colek Rosa. Lo ngapain, Cak, kalau lagi mood lagi low, lagi capek, fisik lagi lemah? Apa yang lo lakukan untuk mendongkrak semangat lo? Sama, tadi aku baru dengerin juga ya. Nonton film-film yang emang kayak gini nih. Tidur di sisi tempat tidur yang ini, nonton TV, film-film yang kalau gue bilang budgetnya nggak mahal. Anjir. Low budget movie ya? Ngerti nggak sih? Iya kan? Yang Christmas-Christmasan yang jatuh di mana terus hilang ingatan terus ketemu sama pemilik villa terus mereka gitu deh pokoknya kayak. Iya. Terus jatuh cinta, kesengsem. Terus kayak udara-udaranya tuh lagi salju-salju gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu hiburan sih, setuju gue, bener. Iya kan? Tuh The Holiday. Bener tuh ada tuh The Holiday, drakor. Bener. Sumpah itu tontonan aku. Nah, kalau film lo, budgetnya termasuk film budget mahal apa enggak? Budget sedang. Itu budget sedang. Itu budget persahabatan, Kak. Asli. Masa sih? Sumpah lagi. Sumpret langsung aja. Dia mau ngomong sumpret sama sumpah, jadi sumpah. Jadi itu kan karena sinemaku kan punyanya Prilly kan. Kalau orang tuh ya aku baru tahu ya kalau misalnya bikin film itu budgetnya amazing ya. Mahal banget bisa kayak berapa? 10 miliar buat produksi 15 miliar gitu tahu. Iya. Mahal banget.
Iya. mahal. Terus Iya. kalau aku mah di bawah berapa ya, di bawah 5 miliar. Oh. Tapi gini ya, Beneran. orang kan kadang-kadang kalau misalnya film dokumentasi gitu yang dilihat bukan yang kayak gimana-gimananya, tapi Yes. justru story, cerita, terus apa yang ditampilkan. Itu kan kayak ibaratnya merangkai video-video handycam gitu kan ya. Iya sih benar. Cuman kemarin itu kan kenapa aku bilang budgetnya sedang, nggak murah banget, tapi nggak mahal juga karena apa namanya, maksudnya nggak semahal film normal ya. Nah Hmm. jadi apa sih? Soalnya aku pas yang konser itu tuh aku pengennya emang bagus gitu loh. Ngambil shotnya bagus, ngambil apa ya. Jadi kemarin itu si Prilly itu dari tim sinemaku Umay ya, dia pakai 9 kamera. Jadi emang dari angle mana-mana tuh ada, makanya bisa ke capture-nya bagus. Terus udah gitu. Nah, yang semuanya itu di OP-nya itu adalah namanya Mas Bagus. Bagus juga namanya. Berarti dia dari lahir emang udah bagus ya. Nama Kerjaannya adalah juga doa. bagus. Ya kan? Dia nggak berlatih aja udah bagus mungkin. Jadi, Nama adalah doa. nama adalah doa. Nah, terus udah gitu jadinya si dia itu Mas Bagus ini adalah DOP dari video klip aku yang sebelum-sebelumnya kayak Jangan Hilangkan Dia, Cinta Dalam Hidupku. Jadi udah paham gitu. Nah, lu mengontrol nggak? Atau lu ngasih batasan nggak sih, Cak? Gue pengen ceritain bagian hidup gue sampai sini ya. Ini jangan. Sebetulnya justru gue yang lebih banyak gitu, kayak dulu Mbak Ani itu kayak terlalu mungkin sungkan ya. Jadi agak ini ntar kita akan nanya-nanya ini. Aku pikir kayak kalau ini mah semuanya juga di YouTube ada, aku bilang gitu. Jadi kayak nggak ada yang baru dari apa namanya yang list awal. Nggak apa-apa, aku bilang eksplor aja. Apa yang pengen tahu dieksplor aja. Termasuk ke kehidupan pribadi aku pun nggak apa-apa gitu. Aku di syuting lagi jelek juga nggak apa-apa. Hmm. Pokoknya gitu. Wow. Oh ini ada pemain filmnya juga nih, si Incus. Ini lebih candid dari All Access ini. Tuh, kita masuk ke dalam kamar lihat sarapannya Ocha. Coba. Sarapannya All Access isi apa? omai ini. Sarapan sih. Tapi ngomongin soal tadi Dave bilang kan katanya lo kontrol nggak tuh gitu ya si film ini gitu. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah, nih kan kita udah tahu semua bahwa filmnya Ocha All Access lagi tayang nih di bioskop, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang orang nggak tahu betapa perfeksionis dan control freaknya seorang Rosa. Itu harus tanya Umay sih. Kayaknya dia, gue rasa dia pengennya tuh ngeblok nomor telepon gue kayaknya. Kayak gimana, Bo? Coba ceritain. Nih, Sekontrol freak apa coba? Terutama waktu pas apa namanya di ending ya. Jadi waktu pas syuting ya udah ya kan udah lama banget itu 2,5 tahun yang lalu dan acaranya. Terus abis itu aku masih punya satu rangkaian tour lagi selain 25 Shining Years. Jadi aku nggak sempat buat ngobrak-ngabrik si film kan. Ya. Nah jadi aku waktu itu keluarin album judulnya Another Journey yang lagu Lupakan Cinta yang gitu. Ya. Nah akhirnya nggak sempet diapa-apain. 1,5 tahun belakangan baru mulai edit. Edit baru dia tuh kayak ini kayaknya kurang dalam nih. Ini kayaknya terlalu ya gitu lah, terlalu dangkal nih, jangan nih, kita harus lebih ini lagi gitu, lebih aja terus kata Umay. Pusing dia, ini kurang, itu kurang, lebih aja terus gitu sampai terakhir harusnya tuh kita nggak perlu kayak apa sih, nggak perlu di apa sih kalau kayak gitu, kayak yang ke Bangkok tuh apa namanya, edit ya? Oh ini post op. Post op itu sebetulnya nggak perlu ya gitu, tapi saking kayak jelek, mendingan kita edit, udah nggak modal dulu lagi aja, nggak modal lagi gitu. Akhirnya pergilah ke Bangkok dan akhirnya hasilnya tapi emang puas lah gitu ya, maksudnya aku nggak nyesel, nggak ada yang kayak apa sih, aduh harusnya gue tuh giniin, harusnya giniin, tuh nggak ada. Oke. Bicara mengenai perfeksionis, selesai nonton film lo, gue jalan keluar sama Mbak Atik.
Mbak Atiknya trans. Terus Terus kita ngerumpi kan, terus kata Mbak Atik gini, apa pendapat kamu deh, ternyata kaget nggak kalau Rosa itu perfeksionis? Gue bilang, nggak sih kayaknya ya, gue bilang gitu. Karena gue merasa bahwa kayaknya kalau lo mau sukses, lo harus deh ada unsur perfeksionis ngapa-ngapain. Terus Mbak Atik bilang, setuju aku. Anak buah aku juga selalu bilang, ih ibu kenapa sih? Gila ini perempuan. Sabar. Dia lagi ngebenerin kamera. sabar. Sabar, tenang. Gue pikir lo keluar, gue bingung loh. Ini gimana? Tiba-tiba ada apa gitu password. Oh, oke. Nah terus Mbak Ati bilang, kayaknya kalau mau sukses itu memang harus deh ada perfeksionisnya. Karena dengan perfeksionis, itu tandanya lo tuh thorough gitu. Ngapa-ngapain tuh lo pikirin dari A sampai Z. Bahkan dari segala sisi. Kayaknya perlu deh. Nah gue pengen tahu pendapat lo. Do you think memang wajib untuk bisa sukses untuk punya sifat perfeksionis? Kalau aku tuh ya mungkin kebiasaan ya. Aku tuh nggak mau nyesel aja gitu. Kalau melakukan sesuatu itu kan nggak, we don't have much time pasti. Tapi kalau ada limit waktu, ada deadline. Nah aku tuh nggak mau tiba-tiba Bluetooth. Iya Bluetooth kamu nyala nggak? Dia pakai jam kayak gue. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus? Cek. Tes. Ada apa sih? Apa ada yang nelpon? Nggak ada ya? Ada yang nonton lagi nonton di situ? nggak ada. Kenapa? Mungkin sinyalnya nggak cocok sama siomay. Sebentar. Coba gue dulu. Lah? Lah, coba. Kenapa ya? Sebentar ya. Turun dulu dibersihin. Oke, turun dulu. Nanti gue invite ya. Iya, abis ini gue invite lagi. Komen ya. Sebentar. Nah sekarang kita nggak kenapa-napa. Suka gitu katanya turun dulu dibersihin. Dari Teh Ocha. Nah dia gimana nih caranya sekarang? Gue tunggu dia komen dulu, Cin. Gue juga bingung. Tadi Teh Ocha yang Gema. Ya karena Gema adalah nama manajernya Ocha. Nggak lucu. Tadi juga gue mau lawak gitu, gue tahan. Tapi make sense gak, Cin? Iya make sense. Nggak salah. Gue pengen nanya soal kehidupan cinta nanti sama dia. Boleh dong. Nah sekarang gue bingung loh. Udah belum sih? Naikinnya dia lagi. Coba. Lo cari di Multigast coba. Abe itu siapa sih? Abe, oke, kata gue mulai basah. Ocha, kalau udah nonton komentar, jadi gue tinggal klik. Oh ini nih Rosa. Udah, coba naikin lagi. Ada di komen sebentar. Tes dia. Sebentar. Ini si Rosa. Ya hilang deh. Lihat lu gue gampar ya. Udah ditelat udah ini mah. Duh tes dia kata tes. Dia bilang tes. Mana sih? Ada ini udah tuh. Nih. Gue reply dari sini ya. Jangan gitu di reply, gue bingung harus sebentar. Ada. Iya semua ngetek Rosa, tapi gue nya nggak bisa nyari. Cari bentar. Ada nggak? Tes tuh tes lagi dia bilang. Oke, ini dia. Yang lain jangan komentar dulu dong, kegulung. Cielah galak. Nah, udah. Nah,
Yuk. Cus, twing. Nah, hadir lagi dia. Makasih bantuannya teman-teman semuanya. Nah, Bisa nggak sih? udah. Yeay. Lanjut. Jadi tadi karena kita nggak punya banyak waktu, jadi Iya, ini benar. terus dimaksimalkan. Jadi apapun itu dimaksimalkan gitu kalau buat aku. Aku waktu itu aku ingat banget ya beberapa minggu kemarin tuh ada yang nanyain, lo kalau misalnya udah ngerjain sesuatu, udah selesai nih, lo nyesel nggak? Maksudnya ada kayak bukan nyesel, lo puas nggak dengan hasilnya? Gue bilang gue selalu puas. Gue pikir karena itu pertanyaan yang kayak bener juga ya. Ada nggak ya? Jarang sih yang gue nggak puas gitu, karena gue ngerasa kayak pasti puas karena gue udah melakukan yang terbaik yang gue bisa saat itu. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, ya bikin lagi aja di project yang selanjutnya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang tujuan utama lu bikin film ini apa, Nek? Sebetulnya jujur lu ya, 2 tahun yang lalu kan lagi memperingati 25 Shining Years itu. Terus si Prilly bilang, apa namanya, teh, kayaknya orang tuh harus lihat deh gimana caranya lo mempersiapkan sesuatu. Oke. Bilang emang beda, aku bilang gitu. Beda, orang tuh beda-beda, kata dia gitu. Oh ya udah sih, tapi gue nggak mau yang kayak glorious, yang wah hebat, Rosa hebat, kayak gitu-gitu tuh aku agak suka risih. Yang kayak gitu-gitu, apalagi nih film gitu ya, sampai seumur hidup nontonnya gue cringe ya. Jadi kayak nggak mau gitu. Kata ini enggak kata dia gitu, nggak yang kayak gitu-gitu, tapi lebih ke kayak gimana lo mempersiapkannya. Terus tapi along the way jadinya banyak yang bisa kita sisipin. Kayak misalnya aku mikir kayak aku tuh sama Rizky kan, sama anak aku sweet gitu ya, dia tuh anak yang sweet banget gitu. Terus aku pikir kayak pasti banyak nih Rizky yang lain di luar sana kan yang emang dibesarkan sama seorang single mother tapi pekerja, yang dia juga pasti banyak merasa kesepian tuh pasti ada gitu ya, anak aku gitu, sedih kadang-kadang gitu. Tapi sebisa mungkin kita berdua tuh saling support aja lah, mau gimana misalnya kayak sekolahan, misalnya acara sekolahannya dia, aku dari jauh-jauh hari aku blok waktu aku gitu. Jadi yang penting aku bisa gitu. Kalau benar-benar mepet banget, aku baru bilang sama Yoyo, misalnya bapak aku nggak bisa nih, bapak bisa nggak gitu. Karena meskipun single parent, tapi tetap aja gue butuh bantuan banyak orang ya. Gitu. Ngomongin soal perfeksionis nih, kalau dalam pekerjaan kita tahu gitu ya, sehingga karya-karyanya Rosa tuh bisa dibilang selalu memorable, monumental, Edan bahasa gue, keren ya. Pertanyaannya gini, Kan? Salah kan? makanya nggak usah eksperimen, Gusti. Abis katanya, ya Allah, diganti, Rosanya digedein, orang Udah. lihat muka gue. Udah nggak tahu ah. Pertanyaannya ini, kan suaranya berubah lagi. Aduh, enggak. Di gue aman. Di gue juga. Aduh, masa sih gara-gara switch layout tuh kan teman-teman sih nyuruh-nyuruh gue ganti Rosanya digedein. Udah diam aja. Ya sekarang double lagi. Ih. Gimana dong? Udah lanjut aja nggak apa-apa Iwat, baik kok kalau satu-satu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dalam kehidupan kita gimana? Perfeksionis juga enggak? Percintaan. Boro-boro perfektuan. Aku tipe-tipe yang apa ya? Kayak dia selalu pengen memberikan lebih. Tapi
Apa namanya? Ini Itu juga sebetulnya berharap Hmm. gue gue itu itu nggak nggak ada ada standar. standar. Ah, Kalau Kalau orang orang tuh tuh kayak kayak kalau kalau misalnya misalnya kalau orang-orang harus yang harus yang gini, nah gue tuh brand standar. standar. ini Tapi jadi bentar, gue coba dulu bentar ya. Ini Ini turun turun juga juga nih nih kita. kita. Aduh, udah deh nggak usah. Ini kita berdua baik-baik aja. Hah? Hah? Oh iya benar. Oh enggak Enggak tahu. tahu. Iya. Sekarang Coba itu dulu. Coba, aduh turun sekali lagi ya. Aduh maaf, begini deh. Makanya deh, udah deh gue nggak mau ngikut-ngikut lagi deh, ganti layout, ganti apa. Nanti gue yang salah, gue yang di apain ya. Makanya lu tuh belajar untuk diem bisa nggak? Jangan terima orang komentar tuh diemin aja. Ya, kan gue pengen memuaskan semua Nggak orang. usah, nggak usah. Capek lo nanti memuaskan semua orang gitu. Marah. Mampus. Marah. Gue sekarang standby nih bacain komentar. Jangan sampai komentar Rosa gue nggak baca, gue nggak bisa naikin dia. Udah, lu juga pada ya yang nonton. Nggak usah lo komen-komen, nyuruh-nyuruh orang. Udah, diem aja lo nonton. Udah bagus dari Rosa pagi-pagi. Gue Marah. bukan nggak mau, jangan marah-marah. Emosi. Gue bukannya egois pengen muka gue, tapi gue nggak tahu caranya. Orang teh Makanya nggak usah. Gue tadi juga baca tuh. Coba. Ini Rosa tes. Nah. Oke lah. Oke. Dah, Nggak sih. Ya. dah. Sampai memanggil Rufus loh. Rufus. Rufus sampai hadir. Rufus dari kamar sebelah. Pas tolong. Gitu. Gelo. Oke, balik lagi. Jadi berarti kalau masalah cinta ini justru sesuatu yang agak kontradiksi ya sama pekerjaannya. Iya benar-benar. Kalau cinta tuh apa ya? Kayak go with the flow, terserah aja. Kayak gini, gue tuh jatuh cinta bukan karena orangnya misalnya, ini ganteng, oh ini keren, alalala. Jarang. Gue kayak tiba-tiba tek gitu. Bisa Ah. gitu. Gue kayak tiba-tiba ya udah gue suka sama orang ini, dan kalau gue suka sama orang ini tuh kayak lama bisa Tahunan gitu. tahun abis itu gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya nyambung sama yang lu bikin konten sama Guf Perdana. Yang masalah zodiak Libra. Siapa Cung? Libra di sini Cung. Gak ada. Oh, yang di bawah mungkin ada. Kalau kita berdua Leo. Oh my god, happy birthday, it's your month. Yes. Cuma lucu banget konten itu tuh bilang gini, apakah karena kamu Libra sehingga kamu lebih menikmati proses pendekatan ketimbang proses pacarannya? Bener tahu. Kayak Itu gue ngakak. Lu lebih menikmati bener-bener lebih menikmati si proses pendekatannya? iya, kayak gimana ya, kalau pendekatan tuh kayak lucu gitu loh. Justru pas udah pacarannya lu kayak Kenapa gue dikasih topi? hadiah. Iya. Thank you. Pas udah jadiannya malah biasa aja gitu. Kalau jadi kalau udah jadian tuh kayak ya udah jalanin aja gitu. Oh. Jadi udah tinggal kayak jalanin yang kayak berusaha sebaik-baiknya kayak gitu jatuhnya. Kalau misalnya Normatif aja gitu ya. kalau aku tuh orangnya all out sih, tapi pacaran pun all out kayaknya. Masih pengen jatuh cinta lagi nggak sih, Cak? Kayaknya gue sih jatuh cinta mah seru ya. Tapi kalau pacaran yang benar-benar serius tuh kayaknya not in my priority aja sekarang. Oke. Jatuh cintanya iya, in relationship, not in priority at the moment. My priority. Ya, sementara itu kan paket komplit ya, nggak ada orang abis jatuh cinta terus nggak pengen masuk ke jenjang berikutnya. Bener nggak sih, Nek? Iya. Cuman Cuman nggak Oke. Oke. Sulit nggak sih buat lo untuk jatuh cinta? lumayan.
Karena saya kalau menurut enggak bisa. Ini cowok disebut sama dia. Enggak ada. Kita aja tuh belum. Jadi lo nggak punya tipe. Enggak punya tipe. Bisa aja cowok biasa aja. Iya, apaan sih bisa. Tapi gue suka gitu. Oke. Ada satu hal yang waktu itu gue tanya. Tapi waktu itu kan aku meetingnya ya. Gue nanya gini. Lu bisa dari atas sampai bawah memang di semua strategi atau gitu. Gue suka dari Oscar dia bilang enggak, itu mah baru aja terjadi ceritain itu lucu gue. Nggak kedengeran ya? Sorry banget. Ini baru Iya, Gema kenapa ya? mungkin sih ya. Coba. Rufus lagi nonton nggak? Atau di bawah ada yang nonton nggak? Coba di bawah dulu. Apa kita ganti apa lagi Ini ada yang nonton di sebelah atau di mana kayaknya? ada juga. Nggak ada. Coba ada lagi. Iya, iya kesel. Gue juga sekarang Gema. Iya, Kenapa ya? doubling suaranya. Yes, I know. Katanya gue matiin. Lah kalau gue matiin, gimana sih caranya? Jangan matiin. Udah. Belum. Matiin mic. Ngomongnya gimana kalau matiin mic? Jangan. Oh, Ada suara. Ya, masih bisa. sebentar ya. Tuh, aku udah lihat Rosa. Gitu serunya live tuh. Gimana sih nih? Bingung deh. Gitu ya. Kalau live tuh kita jadi talent, kita jadi operator, kita jadi penjaga signal, kita semua yang ngerjain, Nek. Aduh ya ampun, ini live TikTok paling no filter ya. Bener-bener tanpa filter maksudnya. Muka gue bisa gak sih Pus difilterin? Gak bisa, udah gak usah begitu aja. Ntar Gema lagi, ntar ini lagi. Don't touch your screen. Serem banget. Lagi. Langsung laptop. Soal pertemanan, Cak. Gue nanya waktu itu kan. Lo tuh berteman dari mulai gengnya Aero sampai Mimi Kade, ya, sampai Titi Puspa, itu gimana sih? Emang strategi atau emang begitu aja gitu? Aku emang selalu senang temenan kan. Bahkan kemarin tuh bayi-bayi aja senang sama gue. Maksudnya kayak dari zaman Tasya Kamila, inget gak sih? Nah, dari zaman Tasya Kamila aja juga aneh kan? Berarti lu tuh memang orang yang supel. Kamu suka dikelilingi orang-orang yang lo kenal, lo sayang, gitu gak sih? Iya. Emang aja sih kayak main gitu. Jadi sama siapapun dia tolong aja. Oke. Nah, apa yang lo dapat secara pribadi dari proses syuting film ini, Cak? Kan kadang suka gitu ya, kalau kita syuting sesuatu yang dimana kita harus menceritakan ulang kisah kehidupan kita, kita punya, we have a new take on life gitu. Nah, kalau lo apa, Nek? Ngerasa pas yang lagi itu tuh di jalan premier gue 2 kali.
ya kan? Ya kan? Nggak Premier perlu 2 kali. udah gitu Udah gitu gue apa gue gagal. Karena temen gue belajar. Ini gimana lagi? Gimana agak sakit. coba kalau pakai headset Gue nggak ngerti loh. Coba. Lebih oke nggak nih? Tada. Sih. Nah, Ada nggak? Nah, ada nah bagus. oke. Tetap aja gemak kalau menurut gue mah. Enggak. Di gue jelas suara lu, Nek. coba kita Coba tanya kita tanya netizen. netizen. Hai Hai guys, guys, gimana gimana gemak nggak sih? Gemak gitu. Better. Gemak tapi nggak berisik. Astral Nek. Iya. Gemas tapi nggak berisik. Yang penting cerita lo masih kedengeran. Ya. Iya. Coba kita dengerin. Oke. Jadi ya Jadi udah kalau menurut aku paling penting itu adalah waktu pas yang gala, gue ngerasa bahwa emang banyak aja temen gue gitu. Jadi sampai gala premier 2 kali itu karena gue takut ada yang nggak keundang. Kayak, ih kok gue nggak diundang sih gitu loh. Makanya gue nggak pernah bikin pesta ulang tahun gitu, nggak pernah. Soalnya kalau gitu takutnya ada yang nggak keundang kayak lu nggak ngundang gue gitu. Oh, lu pengen menyenangkan semua orang. Do you think you are a people pleaser? I think so. Definitely. Interesting. Capek nggak tapi? Capeknya itu karena baterai sosial gue tuh kan berlimpah gitu ya. Tapi badan gue kan nggak gitu juga sebetulnya. Betul. Capeknya tuh bukan capek how to please people-nya, karena when I please people, I also feel pleased. And I'm happy gitu. Gue senang ngobrol, senang excited banget gitu. Tapi badan gue yang suka kecapean sih. Gue tuh sempat ngobrol dengan beberapa rekan gitu ya, yang mereka tuh gini, penasaran sebetulnya, Cak. Oh ternyata gue berharap di film itu diceritain. Kita kan nggak tahu ya sebagai penonton kenapa sih oh ternyata Rosa tuh sering pingsan kalau badannya capek. Oh ternyata Rosa tuh lemah. Kita tuh berharap diceritain kenapa dia sering pingsan, kenapa dia lemah begitu gitu. Kenapa sebenarnya sih, Nek? Apa emang dari dulu lo kalau kecapean pengsan? Daripada gue kecapean kesurupan. Tapi karena gue itu kayaknya emang GERD. Kalau stres, GERD-nya naik, terus cepet gampang pingsan gitu. Oke. Itu ya. Iya. Tadi pas lo bilang lo perfeksionis, gue sempet mau nanya tuh. Lo GERD nggak? Ternyata lo jawab iya, GERD. Dan GERD-nya sampai yang pingsan-pingsan. Emang itu berhubungan ya, Wet ya? Kalau orang perfeksionis rata-rata lebih mudah stres, terus jadi kena GERD, terus baru angkat badan yang lain gitu ya. Iwet soalnya bapak GERD Indonesia, Cak. Jangan lo percaya. Ini lucu banget tahu tulisannya gini. Aduh katanya dengerin live bergema gini bikin GERD juga. Ini kenapa sih gema-gema ini? Apa karena manajer Kayaknya sinergi alam. Tapi di gue udah nggak gemak loh. Minimal di gue tuh suara lu jelas. Kalau tadi gue I cannot hear you. Sekarang gue bisa denger lu ngomong apa. Tapi kayaknya juga gema di aku. Iya sama ini. Di ruangan Rosa ada berapa yang live TikTok? Cuman satu sayang. Mungkin jaringan. Jangan kalian pikir aku ngumpetin laki-laki lain di sini saya rufus. No. Rufus. Si Rufus juga sampai ngantuk-ngantuk.
Mau kita lanjutin aja deh, udah nggak apa-apa. Nggak bisa kita kontrol. Udah si Omai gue udah habis mau 2 loh ini. Cak, aku kan bukan film produser ya. Film sukses itu dinilai dari apa sih? It's a very good question. Karena gue tuh selalu mikir angka. Angka gue kayak aduh kok cuma segini ya, kok cuma segini. Kayak film Access itu menurut gue kualitasnya bagus banget, tapi sekarang masih di 50 ribuan gitu. Terus gue pikir kayak kok masih sedikit gitu. Tapi kenapa semua orang tuh malah bilang kayak Ernest gitu ya, terus sama yang lain-lainnya gila hebat banget gitu, apa namanya dokumenter segini. Cika kayak emang segini itu banyak ya. Katanya ternyata kalau dokumenter itu amat sangat sulit gitu untuk mengajak orang nonton apalagi di bioskop. Nah kalau gue sebetulnya ada 2 hal, kualitas dan kuantitas selalu ya dalam setiap pekerjaan gue. Itu tolak ukur. Kalau kualitas, gue harus yakin ketika membuat dan ketika selesai itu kualitasnya standar gue. Kalau bukan standar gue jarang banget bisa mau keluarin sesuatu. Lagu misalnya gitu ya. Apa namanya atau apapun lah pokoknya yang keluar dari gue itu harus yang terbaik dulu. Ketika gue udah melakukan yang terbaik, rezekinya terserah di atas gitu. Oke, jadi itu cara kontrol lo. Ketika lo melakukan yang terbaik, outcome-nya lo yakin akan baik karena itu keputusan yang di atas. Yang penting lo sudah melakukan apa yang bisa lo kontrol, yang terbaik. Demikian pun dengan film ini ya. Benar banget. Jadi nanti film mau berapa? Let's hope. Iya. Gue masih gatal sedikit. Coba lo kecilin suara volume handphone. Coba siapa tahu bisa. Tadi tuh waktu Ocha pakai AirPods malah bagus loh suaranya. Volume handphone. Pakai. Katanya tadi Gue sekarang gue kecilin suara. Lo kecilin belum? kalau ini Coba. Masih ya. coba. Nah. Gini. Sama. Tapi jelas. Coba. Gue pencet tulisan naiknya. Kalau dipencet mati. Kalau dipencet nggak ada suara. Iya. Coba refresh semuanya. 3 refresh. Nah. Bluetooth coba dimatiin juga. Bluetooth siapa? Bluetooth semua. Nggak ada yang pakai Bluetooth. Oh nggak ada. Tapi kan kalau pakai ini harus pakai Bluetooth. Oh benar. Karena gue pakai itu ya udah. Ini udah lebih oke kok. Ini kita generasi gaptek. Emang, coba gue pengen tahu. Emang sebelum ini lo belum pernah live TikTok, Cak? Kan gue bantuin. Oh, selalu ada tim yang bantuin. Iya. Sayang. Ini kan di tempat tidur. Belum mandi. Bedakan juga kagak. Gak pakai apa-apa. Iya, sayang. Iya, gimana rasanya jadi rakyat ini, Sri Dato? Ya nggak ada yang bantuin pagi ini di TikTok. Gimana rasanya jadi rakyat kayak kami nih? Tapi ya, gue suka banget dari konsep live ini adalah all access seadanya. Lo kebayang nggak? Di mana lagi lo bisa masuk ke dalam kamar tidur Rosa pagi-pagi dia belum mandi? Cuma di sini all access seadanya all access. Tapi kalau yang ngajakinnya bukan teman-teman gue,
Iya benar. Iyalah, pasti. Nah, sekarang coba dong kita spill boleh nggak? Penonton All Access sudah menyentuh di angka berapa saat ini? Hanya 50.000. 53.000 kalau nggak salah. Oke. Launching baru 1 Agustus kan? Iya. Launching baru 1 Agustus di bioskop. Iya. Betul kan? Jadi artinya dalam 5 hari, 4 hari bahkan sudah 53.000. Hari ini ada ke-6. Hari ke-6. Oke. Artinya setelah ini kita aminkan ya, langsung 500.000. Amin. Semua pada nonton. Bener nggak sih Sade? Gue nonton, gue janji gue nonton. Ada satu bagian di film itu ya, menurut gue yang I find it very relatable. Ternyata orang kayak lo juga pernah mengalami ada di fase lo nggak tahu mau ngapain dalam hidup ya, Nek? Ya. Lebih ke frustasi sih sebetulnya. Oke. Kayak aku udah pernah ngeluarin lagu. Apa sih lagu yang belum pernah gue keluarin? Harusnya kayak gimana lagi? Terus kolaborasi sama semua tiap semuanya udah pernah. Lu mau keluar apa lagi? Gue mau keluar single tapi lebih bagus daripada single gue sebelumnya gitu. Tapi gue juga nggak mau mengulang kayak ayat cinta gue bikinnya ayat cinta gue bos. Itu nggak bisa. Oke, got it. Oke. Terus gitu sama kita ngeliat ini juga kayak kita ngeliat yang lain. Raisa banget lagunya aku isinya bagus tapi murah gitu kayak gue bisa bikin apa ya jadi nggak kayak sama bisa memberikan yang lebih baik kayak gitu ada. Oke. Nah kan lu sudah berhasil melalui tantangan itu tuh. Bila itu terjadi lagi, do you know what to do next? Apa obatnya gitu? Nggak ada. Gue sih nggak tahu ya. Oke. Nggak ada. Itu proses yang emang harus dijalanin aja gitu ya ternyata ya. No matter how high you are. I think so. Kita selalu membandingkan diri sama orang. Iya kan Web, itu kan I find it quite surprising loh Web. Gue pikir tuh cuman kita aja gitu loh yang suka membandingkan diri dengan orang lain gitu. Tapi ternyata walaupun lu sudah very secure terhadap talenta lu tetap aja membandingkan diri sama orang lain. I think that's very relatable. Kayaknya emang iya. Gimana sih? Teleponnya. Udah nggak apa-apa. Iya, TikToknya mungkin lagi ngebug. Apa kita salahin TikTok? Jaringan, network, thing. David, lo earphone lo di mana? Earphone. Mana coba lo pakai? Gue takut melakukan sesuatu dengan layar gue nanti ada yang berubah lagi. Kita berdua yang dubbing ini. Iya sih, tapi coba deh. Coba Dave lo pakai deh ini. Matiin Bluetooth-nya dimatiin. Udah. Coba Dave pakai. Coba Dave pakai. Gue punyanya yang kabel. Enggak apa-apa, pakai aja coba. Coba pakai. Kita cek ya. Begitu bisa nih. Coba nih ya. Dia masih kabel. Gue nggak suka pakai gue nggak bisa pakai AirPods. AirPods gue 6 bulan sekali rusak. Nah, gue kesel coba ngasih tuh. makan. Lihat tuh, nih. Bisa kan? Coba ngomong. Hai. Nah. Bener. Ya Allah. Diana. Eke. Lu
lu. Ternyata Diana loh si host. Gusti. Gila ya lo. Dari tadi. Gila ya lo. Ulang dari awal pertanyaannya. Gelo ya. Sampai sakit perut gue pagi ini. Ya Allah. Mana gue tahu kemarin kita nge-live gue nggak pernah pakai kabel gini, baik-baik aja. Gila ya. Gila ya lo. Sabar, Beres. sabar. Ini baru ngomong. Enggak ya. Gila ya. Allahu Akbar. Lu nggak sih tuh dikasih bunga tuh. Ya, cheers. Salut. Tadi pertanyaannya oke. Tadi soal insecurity. Terus lu ngerasa bahwa kok Isyana bagus, Raisa bagus, Yura apa segala macam. Karena gue tuh pengagum ya, gue kan emang gue seneng musik gitu, maksudnya kayak bukan pikirannya bukan ke wah gila gue harus bikin nih sesuatu yang spektakuler yang bisa ngalahin, itu enggak. Jadi kayak iya lagunya bagus, lebih ke kayak ya gue seneng aja gitu, lagunya bagus gitu. Jadi gue pengen juga. Sampai akhirnya yang membuat akhirnya lo ngerasa gini, oh enggak kok ternyata gue baik-baik aja. Itu apa? Oke. Jadi saat itu gue tuh udah sampai ke waktu di film, mungkin bener sih Kak Dev, kurang dalam waktu itu karena ya durasi film sedikit ya. Jadi mungkin gue bisa jelasin sedikit. 2015 itu gue ngerasa hidup gue tuh kayak lagi insecure aja rasanya. Padahal kalau ngelihat dari secara biasa itu tuh nggak ada apa-apa. Gue lagi konser di Malaysia, konsernya sold out 2 hari. Ada masalah. Bukan I was on the top of my career gitu ya. Tapi ternyata, nah ini juga penting mungkin kita harus kalau ada orang bilang, aduh gue insecure, itu jangan dianggap remeh sih sebetulnya kalau menurut gue. Karena kadang apaan sih lu? Kadang-kadang kita kan suka gitu ya. Cuman ternyata gue ngalamin sendiri, itu tuh bikin depresi. Gue tuh ya sampai gue jalan-jalan, gue kan rata-rata biasanya kalau nggak kerja tuh gue jarang sama asisten ya kalau nggak kerja. Ya gue jalan aja sendiri gitu. Lihat pameran, gue sampai lihat pameran apartemen yang ada di Australia. Karena gue udah mikir, gue mau beli aja, gue mau jual rumah gue, mau jual aset-aset gue, gue mau pindah aja ke Australia. Waktu itu sama Rizky, gue udah nyari sekolah, terus udah gitu mau pindah ke sana, gue mau start over, nggak jadi penyanyi ya. Meskipun waktu itu gue udah ditawarin sama Sony Australia, gue udah sampai nanya ke Sony Australia gitu, gue kalau gue rekaman gimana di sana, mereka udah very welcome. Terus udah gitu, tapi gue mikir gue mau jadi karyawan aja, terserah deh, apa gue mau buka kafe atau maksudnya kayak lucu kan ya, kerja kayak biasa aja gitu ya, kerja biasa aja gitu. Terus sampai segitunya gitu, which is kalau sekarang dipikir nggak normal, tapi ya itu dia, itu gue yakin banget orang di luar sana juga pasti gitu, ketika depresi tuh ada aja gitu, bahkan makanya mungkin ada yang sampai mau bunuh diri lah apa segala macam. Masih overcome-nya gimana waktu itu sampai akhirnya lu bisa balik lagi? Ya mungkin nggak sengaja juga, Allah tuh selalu baik ya, gue ngerasa gue tuh selalu ditolong gitu di saat-saat gue lagi butuh tuh pasti ada pertolongan. Jadi gue inget banget gue nonton Madonna kalau nggak salah di Bangkok. Pokoknya gue lagi ke Bangkok aja sama Afgan gitu, sama teman-teman gue yang lainnya. Terus udah gitu Afgan baru dapat lagu dari Rian The Massive. Iya. Nah, gue mikir, oh iya gue belum pernah nih diciptain lagu sama Rian The Massive gitu. Terus gue cobain, gue kan suka juga ya Rian The Massive. Akhirnya gue ketemu sama Rian, dibikinin lagu judulnya Jangan Hilangkan Dia. Terus tapi kalau musiknya, gue pikir kalau musiknya kayak biasa aja ya bakal biasa aja gitu buat gue.
akan sama lagi pengulangan. Akhirnya gue minta satu musisi dari mana? Dari Amerika. Dia biasanya bikin Rihanna, Chris Brown gitu-gitu. Bikin musiknya buat lagu gue. Akhirnya jadinya beda. Kalau saya dengerin lagu Jangan Hilangkan Dia tuh ada nuansa apa ya, kayak waktu itu kayak in aja gitu. Nah pas yang abis itu gue bikin 4 lagu pakai bahasa Inggris. Terus pokoknya gue melakukan hal yang gak pernah gue lakukan sebelumnya aja. Oke. Nah, Oke. itu jadi momentum lo untuk menemukan kembali pijakan baru di karir lo gitu? Iya, benar banget. Kayak ada fresh aja. Emang mungkin ketika kita memang lagi bosan atau depresi atau apapun itu ya, kita wajib sih melakukan hal yang fresh. Mungkin kayak keluar dari rutinitas sih kayaknya. Itu menarik. Kenapa lagi? Astaga. Bo, Kenapa lagi, Nek? kenapa? What happened aya naon? Apa sih ini yang terjadi? Ya Allah Gusti. Kayaknya memang hari ini lagi udah jam Mercury 8. retrograde. Mercury retrograde. Reconnect durasi. Coba panggil durasinya lagi. emang cuma bisa sejam. Enggak. Coba naikin lagi Ocha. Udahlah. Aduh. Lagi bagus-bagusnya tadi padahal. Gue nggak, bener-bener deh, celah. Hey. Tapi ya, ini sambil nunggu Ocha ya, dia bilang tas tes atau apapun itu. Sudah naik. Ini menarik loh. Nah, ini dia, hadir lagi. Bo, nggak boleh hempas. Ini lagi seru-serunya, nggak bisa lanjut. Kita harus Bertahan, kita harus bertahan ya. ini ada Ini aja lagi- netizen emang ya. Ada yang sorry Asli. kali Kak gitu, ya Allah. Apa Ya sih? Allah, nggak, udah serah. Nggak, tapi gue mikir gini. Gue tuh lagi ngalamin itu sebenarnya. Apa Iya? orang Gimana, bilang, gimana? iya, Gimana cerita? gue ngerasa kayak, gue cerita gitu waktu sama Dave. Kayaknya gue midlife crisis deh, Bo. Gue bilang gitu. Oh, nggak mau kalah semua ya. Gue bilang gini, kayaknya gue midlife crisis deh. Gue ngerasa, sumpah, gue sampai mau jual semua aset gue. Gue pingin pindah ke kaki gunung. Gue bilang, udah gue udah capek banget sama ini semua. Gue bilang gitu. Dan sampai sekarang gue belum nemuin nih, gimana caranya untuk gue bisa balik lagi. Oke. Cobain Ternyata aja adalah, kaki gunung. cobain. Menurut lo, Maksudnya nggak usah bayar, nggak usah jual beli gitu ya. malah. Mungkin cobain aja di kaki gunung itu seminggu gitu. Cuti gitu ya, cuti seminggu lo rasain tuh. Seminggu gitu. Itu lumayan, seingat aku ya, lumayan agak membantu. Nah, Oke. berarti Oke. kan setelah tadi kan gue juga udah nanya, tapi gue pengen mengulang. Setelah lo melalui apa yang lo lalui kemarin gitu, frustrasi dan lo menemukan jalan baru, kalau itu terjadi lagi, at least now you know what to do nggak sih, Cak? Harusnya iya ya. Tapi kan belum kejadian, jadi gue nggak bisa menjawab Ya. dengan yakin gitu ya. Karena kan persoalan, kalau menurut aku tuh kayak persoalan hidup tuh pasti ganti-ganti aja Ya. gitu. Dan nggak ada jawaban yang exact gitu untuk sebuah masalah. Jadi tapi yang gue rasain adalah yang paling gitu ya, paling membantu itu memang pertemanan. Oh. Itu adalah titik seimbang lo ya, pertemanan itu ya. Gue bisa kayak gini, gue ngerasa kayak gue bisa sehat mentally gitu ya, karena gue juga ya itu pertemanan gue gitu banyak. Coba bayangin kemarin itu gue bener-bener disadarin ya pas gala itu, karena biasanya kalau konser kan orang beli tiket nonton udah ya kan. Kalau ini kan beda ya, kalau pasti premier ini plek ketum
plek semua teman-teman gue dari mulai yang diva-diva gitu sampai yang anak-anak baru mulai kayak influencer TikTok yang mereka juga Gen Z gitu. Yang dan semua itu gue DM-in satu-satu ataupun gue WA. This is the thing. Rosa itu waktu itu gue bilang apa ya? Kayak sahabat semua gitu. Dia tuh nggak susah gitu untuk mend-DM orang, ngajak ngobrol orang itu susah loh, Cak. Masa sih? Kan tinggal DM aja ya nggak sih? Iya. Masa sih, Wet? Kan tinggal DM aja. Salah gue lagi. Nggak, mungkin Nggak, tapi itu menurut lo it's a gift. It's a Iya. gift. Maksudnya Iwet mungkin lo tuh tidak berjarak seperti yang di film bilang, dan lo tuh juga tidak punya ego yang terlalu tinggi yang aduh gue nggak mau takut nggak dibales, takut ditolak, nanti nggak di reply gitu-gitu. Lo tahu gue semprot apa? Ini pewangi ruangan ternyata tadi. Anjir. Room spray. Gue pengen aja acting. Parah banget. Nah ini apa coba? Nih, Itu apa? Bikini. Nah itu gue punya. ini topping balm plus nature. Ini bisa buat bagian-bagian lain yang kering. Lanjut, ayo. Terus. Gitu. Oke. Nah, pertemanan. Terus udah gitu, dan pertemanan itu bayangin kalau gue harus bayar promosi gue berapa puluh miliar coba. Iya. Dave Hendrik datang. Harus Iya. bayar attendance gue misalnya. Terus harus bayar story. Coba bayangin. Iya. Terus Atta Halilintar, Fadil Jaidi, Jerome Pauline. Coba yang gak ada hubungannya sama film. Itu teman-teman gue. Iya. Bayangin nggak sih? Jadi artinya bisa dibilang juga lo sampai di titik sekarang ini dalam karir lo, pertemanan itu pegang peranan yang sangat penting. Amat sangat penting. And how you maintain that? Gimana cara memaintainnya? Ya itu dia tadi, social skill gue yang cukup tinggi ya, dan energi gue yang untuk bersosial itu kalau menurut gue, karena kayak kalau kata teman-teman gue, Judika deh, gue ingat banget ya Judika, gue nyanyi tuh sama dia barengan. Gue masih ngobrol tuh sama ibu-ibu panitianya apa segala macam, katanya Judika dari jauh gini, emang cuma si Ocha nih yang bisa kayak gitu. Iya. Maksudnya ngobrol aja gitu, ngobrol gitu panjang. Kita tuh nggak pernah tahu loh dari pertemanan itu akan menimbulkan opportunity bisnis kah atau silaturahmi yang panjang kah gitu. Kayak misalnya gue kalau butuh bantuan kita nggak pernah tahu loh. Iya. Bener Iya. kayak misalnya nih kayak gini, Iya. iya kan? Kita udah Iya. lama loh nggak ketemu, tapi dari dulu kan kita selalu deketnya tuh meskipun nggak ketemu ataupun nggak berteleponan apa segala macam, tapi kita kayak selalu akrab ya. Iya. Pagi ini kita bisa menghasilkan obrolan yang menarik gitu, Iya. kita unplanned, Iya. ya nggak sih? Iya. 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 Tapi berarti tuh ada yang nanya, which is good juga. Lo pernah nggak sih merasa atau ada di situasi lo dimanfaatkan oleh teman lo? Ya kalau gue nya tuh jarang lihat, yang lihat tuh sekeliling gue. Tuh kata Rufus sering gitu. Tuh. Oh ya. Dan berarti lo don't mind itu. Kalau lo bilang lo nggak ngeh, tuh kan berarti lo nggak tahu dan you Gue don't. emang enggak, I don't mind. Maksudnya adalah I don't mind itu selama gue nggak merasa dirugikan gitu. Ya kenapa enggak gitu, ya udah biarin aja. Kalau berarti kan gue bermanfaat buat orang lain gitu aja. Dan lo melakukan itu benar-benar kayak tulus ikhlas aja gitu, nggak pakai agenda, nggak pakai gue mau ini mau itu, nggak, udah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Beneran Hebat. sih. Keren banget.
Iya, ini pelajaran 2 loh pagi ini. Setelah akhirnya Dave Hendrik pakai headset ya. Anjir. Yang pertama adalah kita belajar soal tadi gimana mengatasi tadi si kegalauan hidup midlife crisis. Terus abis itu ternyata pertemanan tuh punya peranan yang penting, network lah ya, tapi dikerjakan dengan tulus gitu. Untuk Benar. karir lo, untuk pekerjaan lo. Mm-mm. Ya, that's really nice. Iya, Keren. iya sih, menurut aku. Karena kita kadang-kadang gini ya. Karena aku kan misalnya kita bertiga nih udah berapa puluh tahun ya kan di dalam industri. Terus nggak sih kalau misalnya seseorang yang kita kenal di waktu zaman 20 tahun yang lalu, sekarang itu udah jadi orang hebat. Hmm. Dan itu kan temen gue waktu itu, wah dia udah jadi menteri ya sekarang misalnya. Iya, iya, Ya ampun dia jadi pejabat, jadi gubernur, gitu iya, kan. Tapi kalau iya. waktu 20 tahun yang lalu ketika kita kenalan, emang kita berpikir bahwa dia akan jadi seseorang. Coba Iya. waktu dulu kita jehong sama orang itu, Iya, apa kita sekarang nggak ditindas ya nggak sih? benar. Iya benar. Lo harus tahu, Dave, cerita pertemanannya Rosa sama Alia Mazahwa. Oh iya, Itu dari bayi, David. Oh ya. dari mereka umur 5 tahun, bayangin. Astaga. Ini ada yang lucu, ada bagian lucu sih. Ada bagian lucu yang menyadarinya tuh ketika kita udah dewasa, Alia udah remaja gitu ya. Jadi dulu waktu si Mas Aji Budes ya kan. Dia kan selalu bawa Zahwa sama Alia kan. Dan aku kan emang suka banget sama anak-anak. Dan anak-anak itu emang suka banget sama aku. Jadi tuh anak-anak berdua ngintilin gue terus. Gue nyanyi, gue diintilin, pakai baju. Pokoknya hampir setiap hari mereka tuh nelponin aku. Jadi sama dedinya tuh ntar dianterin aku kemana gitu. Terus udah gitu, itu mereka masih umur 5 tahun. Bayangin. Terus udah gitu pas udah dewasa, kita udah ngafe bareng ya, udah apa segala macam. Baru tuh si Alia tuh bilang gini, jangan-jangan dulu tuh Dedi tuh PDKT ya, Tante Ocha dia kan jangan-jangan ya Dedi tuh PDKT. Gue gini, masa sih udah puluhan tahun Dedi udah meninggal. Masa iya juga ya. Ya pikiran tuh gue gimana gue seperti main sama dari bayi itu. Dan gue ngeliat konten lo yang sama Abe, terus gue mikir gini, nih Abe nanti udah gede ya masih tetap main nih sama Rosa nih. Oh iya benar. Iya kan sama Abe yang ini digendong-gendong, ikut ke kamar, pengen ikut ke kamar Abe, ya Allah. Nah, Lucu banget. iya. Emang dia tuh enteng aja gitu berteman sama orang tuh mulai dari bayi sampai gede ya dia temenin aja udah. Pelajaran yang baik tuh yang bisa kita petik dari Rosa ternyata itu ya, your genuinity terhadap semua orang gitu. Lo tuh nggak punya pretensi dan selalu nggak punya agenda. That's what we love about you. Finally, we know. Kalian juga gitu tahu. Nggak Iya. selo, Jadi gitu. nggak selo tapi Iya. percaya deh. Social battery kita tuh nggak sepanjang lu, Nek. Kalau lu tuh Gila. social battery-nya 100, kalau gue tuh cuman 9. Nggak juga, lo nggak 9 juga, lebay anjir. Kejauhan. Tapi gue setuju dan menurut gue masih banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Rosa dan itu bisa ditonton di film All Access. Ya, ini film yang memang menggambarkan sekali bagaimana sosok Rosa yang kita lihat biasa di panggung atau mungkin di video musik, begitu di film itu tuh terpampang nyata. Sebenarnya ada lagi yang pengen gue tanya masalah lo dan Rizky. Membesarkan anak seorang diri, apalagi untuk perempuan bekerja bukan hal yang mudah. Gitu ya. Lo pernah ngerasa down gak sih? Lo pernah ngerasa kayak, aduh, khawatir gitu, ini anak nanti akan tumbuh dengan baik apa enggak ya? Ada perasaan itu enggak sebagai seorang ibu? Oh, waktu dulu mah banget. Waktu dulu ya, apalagi kalau Rizky lagi sakit sih. Apalagi waktu dulu kan aku sama Yoyo juga nggak baik seperti sekarang gitu. Ada masa-masanya memang Yoyo juga lagi ngaco gitu ya dulu.
terus udah gitu apa namanya, Dia enteng aja ngomong Yoyo masih kacau. Proses hidup. Faham udah baik, jadi baik. Oke, Baik oke, banget. lanjut. Jadi Heeh. jadi awal-awal ya orang mungkin tahu ya, paham gitu. Yoyo waktu itu ada masalah gitu ya. Ada masalah yang kita sebagai keluarga nggak bisa banyak mengharapkan atau membantu gitu sama dia. Tapi alhamdulillah pada dasarnya emang Yoyo kan orangnya emang baik ya. Jadi dia berusaha juga untuk memperbaiki diri dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi tapi ketika saat-saatnya belum berhasil itu ya itulah yang harus gue hadapin sendiri pastinya. Kayak anak sekolah, anak sakit gitu atau apapun. Ya gue kemana-mana pasti sendiri, belum lagi ngatur jadwal. Tapi ya kalau dibilang sendiri tuh ya nggak sendiri banget kan ada mama papa aku juga. Alhamdulillah adik-adik aku yang emang selalu standby support gitu. Apalagi Rizky dulu cucu pertama, Rizky cucu pertama dari mama aku gitu. Jadi pada kalau aku pokoknya gini, Rizky itu di rumah tidak ada orang tua. Kalau aku nggak ada, Yoyo ada di rumah aku. Yoyo nggak ada karena kita berdua misalnya ngamen, ya berarti ada mama aku udah pasti di sini. Jadi dia tidak pernah ditinggal sendirian sama orang lain selain keluarga gitu. Oke, itu adalah juggling yang kalian lakukan supaya Rizky tidak merasa kehilangan sosok orang tua ya? Betul sekali. Meminimalisasikan lah. Sampai akhirnya makanya Rizky tuh nggak tahu karena mungkin Rizky itu kan aku sama Yoyo tuh caranya waktu Rizky masih kecil ya. Masih 1 tahun 2 tahun gitu kan, jadi masih belum ngerti. Jadi buat Rizky mungkin dia pikir bapaknya nggak ada di rumah, nggak selalunya tinggal di rumah tuh udah biasa mungkin gitu. Jadi apa namanya ketika dia udah SD apa SMP gitu ya, SD kelas 6 apa SMP, teman-temannya baru bilang kayak dia nanya gitu, Ki orang tua lo tuh cerai ya gitu. Buat anak lain yang emang orang tuanya lengkap, mungkin kan mereka juga dengar dari cerita orang tuanya mereka mungkin ataupun dari internet gitu kan. Tapi akhirnya nanya sama Rizky gitu. Berat nggak ketika Rizky cerita itu ke lo? Apa rasanya tuh, Nek? Nah, Apa ya? Waktu itu aku pikir kayak it's about the time aja gue harus cerita. Iya, ibu sama bapak tuh pisah Kak gitu. Jadi aku cerita, terus alhamdulillah waktu itu juga Yoyo udah oke, jadi dia juga bisa cerita sama Rizky gitu. Kenapa? Apa namanya? Ya nggak menceritakan secara gamblang kenapanya, tapi lebih ke kayak keputusan terbaik yang kita ambil itu adalah berpisah. Karena kalau misalnya waktu itu kita nggak berpisah, mungkin lebih ibu sama bapak berantem terus. Kakak aku nggak mau, kita berdua nggak mau liatin sama kakak gitu. Lama-lama belajar aja dia, kita semua belajar lah. Jadi aku belajar, Rizky belajar gitu. Apa namanya beradaptasi gitu. Tapi yang paling penting sih memang menurut aku adalah apa namanya nggak menyerah, terus dikomunikasikan gitu. Bagian tidak menyerah itu kayaknya yang paling menantang ya. gue Iya. setuju lah. Ini lucu ada journey katanya cowoknya bertahun-tahun apa namanya dia baru 2 tahun nih, aku baru 2 tahun merasa berat. Nggak apa-apa 2 tahun itu memang rasanya berat. Tapi ketika udah bisa jalanin terus-terusan itu akan lebih ringan lagi. Adaptasi, semangat. Gimana caranya seorang Rosa menyemangati dirinya? Botak, lu kayak Najwa Shihab deh nanyanya. Serius banget nih Pak Yoyo pagi hari ini nih. Pengen membuktikan apa nih kepada manajemennya Gema? Serius, gue lagi pengen belajar soalnya. Lu mah. Apakah lu melihat diri Rosa dalam kehidupan lu? You think you Rosa?
Nggak terima banget anjir. Kayak gimana cara nyemangatin diri, tapi itu penting loh. Iya, sama teman-teman. Emang beneran hangout sama teman-teman aja. Nih, kayak kita bertiga nih, kalau lagi ketawa-ketawa gini kan nggak berasa ya sih? Iya, betul. Happy. Iya Terus, sih. kan kalau begitu udah tutup telepon, wah. Gue curiga memang kalau lu tuh banyak rahasia hidup lu itu banyak tersimpan di teman-teman lo, karena waktu lo di Iya studio, banget. lo di studio kita, kalimat opening lo tuh gitu kan. Yang tahu cerita-cerita detail ditahan ya gitu. Jadi gue gini, oh banyak nih cerita detailnya dia di teman-temannya dia. Hanya ada di dalam ruang-ruang tertutup, kolbu. Which is Aja true. Kak Gel. Iya, ya which is true. Kita tuh kan perlu ya orang yang bisa Iya. kita tuh menumpahkan emosi kita tanpa pretensi. Which is true, which is true. Iya. It's healthy, it's healthy. Tapi ya, gue juga penasaran. Dari semua temen lo itu segabrek itu, yang bisa lo bilang inner circle tuh sebenarnya siapa sih? Afgan. Benar tapi Afgan. Afgan, Heeh. Nelly itu beneran yang ada di film All Access itu benar-benar inner circle aku. Oke. Oh jadi Jadi kalau kayak Gemma, Mbak Reni, Rufus, Intan itu yang udah puluhan tahun ya. Rufus aja yang baru berapa tahun Pus ya? 4 tahun aja. Tapi Rufus ini anak Cianjur. Kita sesama Sunda ya kan. Jadi kayak langsung jadi keluarga, ada di kakak gitu. Sunda Empire nya. Nggak Empire. Nah, terus gitu. Kalau Agan sama, aku sama Agan juga. Aku Agan. Apa Afgan tuh namanya? siapa? Afgan. Oh, Afgan. Jadi Kurang kayak- main sama artis nih. Nama udah pendek, Afgan dipanggil Agan. Kita pendek namanya Afgan dipanggil Agan bener-bener ya. Kita tuh suka ngakak-ngakak aja kadang-kadang kita. Tapi gitu kalau pas teleponan jadinya kayak kadang-kadang menertawakan kesedihan kita kayak apa namanya, kok kita bego banget ya Agan, gini gitu. Jadi emang kadang-kadang jadinya lucu. Berteman sama orang-orang yang lucu. Tuh. Jangan berteman sama orang-orang yang menambah lagi beban lu. Iya, betul. Nah, Benar. itu tadi kalimatnya Rosa bahwa Bagus. semua orang yang lu lihat di film gue adalah inner circle gue. You need to listen to it with a pinch of salt. Jangan terus diputar balikan ya. Kalau lu lihat filmnya, ih nggak ada kita Nek, berarti kita nggak penting dalam hidup Rosa ya Nek. Udah deh Nek, udah deh Nek, udah deh Nek, udah gitu. Nggak gitu ya guys. Jangan ya. Jangan, karena durasi itu memang cuma 90 menit. Iya, betul. Nah, terakhir, apakah betul baju jagoan lu Iris Van Herpen itu menyentuh angka M-an? Bener. Aku beli tuh berapa ya, 1,5 ya, Pus? 1,5 M lah. Kenapa? Pertama gini, aku ingin mengapresiasi diri sendiri sih gitu ya. Maksudnya kayak aku 25 tahun dalam industri gitu. Aku menabung gitu ya. Terus aku belum pernah punya baju yang dipakai orang Met Gala gitu. Terus tabungan aku memang ada untuk membeli itu gitu. Lebih jangan orang-orang bilang, bagusan juga dikasih ke yatim piatu anak. Itu udah guys, itu udah. Jadi jangan ke arah situ ya. Jadi waktu itu dan ini akan dipakai untuk, kalau menurut aku bukan baju yang aku pakai sehari-hari, tapi ini adalah untuk dipakai di atas panggung gitu, dan itu dipakai untuk tour aku waktu itu 7 atau 8 kota gitu. Jadi mungkin jadinya bisa dibagi. Udah balik modal. Modalnya. Udah balik modal. Alhamdulillah bisa balik modal gitu, karena kalau menurut aku tuh nggak apa-apa aku memberikan hadiah buat diri sendiri, tapi bukan yang konyol gitu ya, bukan yang konyol yang buat aku ya apalah gitu, sesuatu yang
habis itu dibuang gitu, bukan, tapi bisa Iya. bisa selamanya juga bisa aku kenang gitu. Iya, Dan ini adalah hubungannya dengan mengapresiasi kerjaan aku gitu, dan betul. cukup bangga bahwa ada seorang desainer hebat Dunia. kayak ore dunia gitu, dan mau membuatkan haute couture gitu. Itu pekerjaannya kalau nggak salah kurang lebih 400 jam. Iya. Oke. Berarti Tadi ada yang sebenarnya judul pameran baju lu di Plaza Indonesia Nah. harus ganti. Harusnya judul pamerannya udah balik modal. Karena baju-baju yang dipajang udah balik modal, yes. Nah, itu Dan alhamdulillah aku tuh disayang banget emang, tapi sama Fabian, ya kan, sama Iya. Mas Amba, sama Mas Iya. Didi, iya. Ivan, Iya. apalagi Ivan Gunawan, ya kan, dia sayang banget sama Ike. Oh, Ya, kalau kalau- itu mah lahir batin. Ya kalau Ivan mah kan mantan jatuhnya, Cin. Dia saking sayangnya kayak yaudah lo ambil aja tuh baju gue gitu, udah. Tapi di kemudian hari tiba-tiba gini, Mam, gue lagi pengen beli jam tangan, lo transfer gue dong gitu, bisa. Tapi tadi ada yang nanya, kalau mau lihat baju-baju itu di mana? Itu lagi ada pamerannya di Plaza Indonesia, Di Plaza ya, Indonesia di ground floor. di ground floor. Jadi langsung dicari ke sana. By the way, cerita soal duet sama Noah sama Ariel tuh bisa diceritain gak sih? Belum jadi, tapi Fus ada nggak sih, Fus? Kita liatin gini, Fus. Oh iya, coba Ih, Fus. gila. Fus, ayo buru Fus. Ini akan jadi tutupan megah nih duet Betul. sama. Ini yang versi kemana bikin? Wah, ini pertama kali dikasih teasernya. Iya, pertama Tuh. kali. Duet loh, duet Wait, sama Ariel. Mau ke PI lihat pamerannya, iya dong. Harus. Aku udah lihat baju, alhamdulillah. Oh, aku punya ini. Aku Tuh. inspire. Lagu klasik. Karena kita berdua sibuk, dengerin ya. Musiknya jadi gitu. Nggak boleh. Gak boleh. Katanya. Nggak. Nih gue panjang. Cukup. Yeay. Ini muka gue sama gue. Kapan? Dah. Ini Kapan? preview Kapan? dari Itu kapan? Jendes and Dudes. Jendes and Dudes. Kapan? Kapan itu rilis? Hey. Pokoknya pantengin aja terus TikTok, karena nanti bakal ada spesial di TikTok. Oke. Nice. Udah jadi ratunya TikTok nih sekarang nih. Oh, dia ratu segala dia mah. Dia Oke. kan the Queen of Pop. Indonesian Queen of Pop is Rosa. Kayaknya kurang pas ketika gue masih pakai baju piyama ini. Please. Aku serius. Hah? Gila kali lo. Udah. Ocha, thank you ya lo meluangkan waktu untuk siaran pagi kita, Nek. Walaupun perjuangan kita di awal-awal lo tetap sabar. Karena itu semua terjawab karena apa, Kak? Lu. Lu David. Lu penyebab ini semua ribet. Aduh, tapi ini paling seru banget di obrolan-obrolan ngalir ngidul tapi berbobot amat sangat ini. Thank you banget Kak Dev, thank you banget udah nonton All Access, datang ke gala premier gue bahkan. Kak Iwet jangan lupa nonton abis ini, wajib. Terus Siap. aku juga senang banget, banyak IMDb gue 10 dari 10 loh angkanya loh. Alhamdulillah. Dia juga sampai kaget. Apa Keren. sih itu, Nek? Nur kemarin Aduh. nonton Rating Terus film, rating film. rating film. Jadi kita kalau misalnya nonton film itu biasanya kita lihat dari IMDb ya. Gitu, Iya. dari rating IMDb. Kayak misalnya kita mau beli restoran gitu, Wak. Kayak Oh. Iya. ini gitu, Andrew ngasih Bintang ratingnya 5. berapa. Nah, itu IMDb. Dari dia tuh paling tinggi 10, terus aku nilainya 10. Yeay.
Keren. Oh, Thank you banget. Keren. Aku senang bisa share kehidupan aku yang nggak perfect ya, maksudnya nggak perfect, tapi justru mungkin bisa sedikit banyak bisa ngasih insight tentang kehidupan kita ya, para di depan layar sama di belakang layar itu kayak apa gitu. Teman-teman makasih banyak juga. So happy for you, so happy for your achievement, so happy for your big celebration. Thank you Kak Dev, thank you Kak Iwan. Good luck for the big concert 25 years journey of Rosa. Thank you so much. Oh, selamat menikmati hari ya. Oke, aku mau tidur lagi. Terima kasih. Dah semuanya.